Keputusan kami ikut mengusung pasangan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan. Sebelum acara ini kami juga sudah berdiskusi kecil yang pada pokoknya adalah kami punya visi yang sama dan kami sangat berterima kasih Kang Deddy Mulyadi juga memberikan kehormatan kepada Partai Buruh, tidak melihat besar kecilnya partai, tapi beliau mendudukan kami dalam posisi yang sama dengan partai-partai lain. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, dan kita dengarkan sama-sama. Kami persilahkan Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan respon terhadap dukungan yang akan diberikan kepada Partai Buruh. Di ujung nanti akan ada penyerahan SK oleh Pak Sekjen Partai Buruh, Pak Ferry Nizami. Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan dari Partai Buruh yang saya hormati, pada hari ini kita bertemu, saya menyampaikan salam hormat untuk seluruh pimpinan Partai Buruh. Kita membuat Bang Said Iqbal mengucapkan selamat atas kemenangan di putusan MK-nya yang membuat ruang demokrasi kita semakin terbuka. Dan saya mengucapkan terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk datang ke markas perjuangan kaum buruh Indonesia. Karena Partai Buruh itu beda dengan partai yang lain, lebih pada heroisme perjuangan, memperjuangkan nasib buruh. Dan Jawa Barat itu merupakan wilayah yang memiliki basic industri yang sangat kuat dengan jumlah buruh yang sangat tinggi. Sehingga berbagai diskusi yang saya lakukan adalah fokus kita ke depan itu tidak melulu bicara buruh, itu bicara ketakutannya para pengusaha. Yaitu kita selalu bicara perjuangan meningkatkan upah dalam setiap tahun dengan berbagai angle. Baik melalui dialog, diskusi, perjanjian perburuhan maupun demonstrasi. Dan yang paling disukai oleh masyarakat adalah demonstrasi, karena biasanya cepat naiknya kalau demo. Nah, tetapi ke depan saya sudah mulai bicara, mari kita bersama-sama ke depan itu bicara kesetaraan antara pemerintah provinsi, kemudian kaum buruh dan para pengusaha. Justru saya nanti ke depan itu minta ditagih oleh buruh dan pengusaha. Mantap. Kenapa minta ditagih? Bukan hanya minta ditagih upah, menurut saya itu gampang ya begitu. Tetapi minta ditagih adalah bahwa negara sudah pungut pajak. Dari siapa? Dari buruh. Dari regulasi industri. Dari mulai PPN, PPH, kemudian berbagai retribusi yang dipungut dari industri. Nah, uang itu tolong tanyakan pada kami dipakai apa? Karena selama ini adalah kesibukan kita adalah kesibukan buruh menekan pengusaha, sehingga mengakibatkan pengusaha seringkali anti buruh, alergi terhadap buruh. Nah, saya justru terbalik. Nanti para pengusaha dan kaum buruh tanya pada pemerintah, pada kami, Pemprov Jabar, duit yang dibayarkan melalui pajak dipakai apa? Apakah duit yang masuk itu turun nggak bagi kesejahteraan buruh? Kesejahteraan buruh itu adalah turun nggak bagi perumahan buruh? Turun nggak bagi pembangunan kantin-kantin di kawasan industri yang dimana kaum perempuan setiap siang jam 10 sampai jam 12 itu atau jam 12 makan siangnya selalu mie kocok, mie ayam, bakso, seblak, cireng, basreng tanpa mendapat stimulus makanan yang memadai, padahal dia memiliki kewajiban untuk di rumahnya menyusui, melayani suaminya, kerjanya sampai malam, dan kadang-kadang di usia 35 tahun mereka di PHK atau suruh mengundurkan diri dengan sukarela. Ini kan problem yang harus diselesaikan, dan selama ini pajaknya dikemanain? Sehingga warung di kawasan industri di area terutama yang pekerjanya perempuan, warungnya di pinggir jalan, makanannya berbau debu, minum air es sambil jalan kaki kemudian pakai plastik. Saya sudah tidak ingin ke depan begitu. Saya ingin nanti di kawasan industri, terutama industri perempuan yang perusahaannya tidak menyiapkan makan siang, itu ada kantin yang megah, ada tempat makan yang indah, ada gizi yang cukup, ada angkutan yang memadai, tidak pakai angkutan yang mogok di tengah jalan, tidak lagi ada antrian motor di mana mereka diantar oleh suaminya dengan terpaksa buruh itu upahnya hanya 3 juta, kredit motor, bayar listrik, cicilan rumah. Ini problem.
Sehingga negara itu, pemerintah provinsi nanti dan kabupaten kota harus berfokus pada bagaimana uang yang masuk dari pajak kembali lagi untuk kesejahteraan buruh dan masyarakat di sekitar industri. Nah, ini fokus kita ke depan. Dan yang berikutnya adalah saya tadi diskusi ke depan bahwa tidak boleh lagi ada trouble antara kawasan industri dengan lingkungan. Kenapa? Kawasan industri masyarakatnya kos di kampung-kampung, pakai motor, ramainya luar biasa pagi sore, terjadi problem sosial di situ. Kenapa? Orang kampungnya berubah, tidak lagi kelihatan culture desanya, ngikutin gaya industri. Saya tidak ke depan. Kawasan industri harus ada pemukiman buruh, tower buruh, apartemen buruh. Sehingga mereka tidak lagi ada mobilisasi keluar, mereka di situ terkoloni, sehingga pertanian berjalan, industri berjalan, kampung tetap kampung, kota tetap kota. Kampung diurus, kota ditata. Nggak boleh lagi ada kesemurutan di Jawa Barat. Nah, ini yang menjadi concern kita, sehingga kita nanti bersama-sama untuk berbicara secara terbuka. Pajak yang didapat dari buruh yang menjadi bagi hasil provinsi kabupaten kota harus dijelasin. Di sekitar kawasan buruh, masyarakat di lingkungan industrinya, ke depan nggak boleh lagi minta uang untuk main rebutan ke pabrik. Tidak boleh lagi minta sumbangan ke pabrik. Kenapa? Karena pabrik udah bayar pajak. Jangan menjadi pabrik menjadi sumber pendapatan berbagai kalangan yang mengakibatkan mereka menjadi mumet berinvestasi Indonesia. Tapi yang gitu-gitu nanti cukup Pemprov yang atur, pemerintah kabupaten yang atur, kemudian pemerintah desa yang atur. Clear, industri berjalan secara profesional, buruh itu sejahtera. Karena cara mensejahterakan adalah mengurangi biaya hidup buruh, mengurangi biaya transportasi, mengurangi biaya kebutuhan gizi di rumah, mengurangi biaya bayar listrik, mengurangi biaya kontrakan. Tetapi satu orang Jawa Barat yang mungkin susah dikurangi, kajen ting tekor asal sohor. Nah, ini yang harus diperbaiki. Karena kalau upah naik, kredit motor ganti. Yang asalnya harga 20 naik yang ke 60. Perilakunya harus berubah. Juga buruh harus dituntut untuk berinvestasi untuk kepentingan dia ke depan. Karena orang Jawa Barat itu memang itu karakternya. Kajentei, tekor asal sohor. Pokoknya kalau Jumat, Sabtu, Minggu naik motor, pacarnya ngangkut begini, ya, keliling kemana. Dan terakhir juga saya minta para buruh nanti ke depan, kalau kita ingin mendharma baktikan uang negara untuk kepentingan kesejahteraan buruh dan masyarakat di sekitar industri, para buruh juga tidak boleh lagi bersikap hidup terlalu berlebihan. Gitu. Jadi kalau naik upah jangan nambah istri. Daycare juga. Daycare, tempat penitipan anak. Ya termasuk terakhir ya, keprihatinan kita adalah anak-anak Jawa Barat ke depan. Ibunya di industri jam 5 pagi sudah ditinggalkan dan bertemu lagi jam 10 malam. Dia tidak mendapat sentuhan kasih sayang yang baik. Sehingga ke depan di setiap pabrik saya akan membiayai ibu-ibu yang mengurus bayi-bayi yang dititipkan atau balita-balita yang dititipkan di sekolah. Istilahnya apa? Daycare. Ya, daycare itu bahasanya itu. Tempat penitipan anak, tempat penitipan balita harus ada di sekitar kawasan industri, sehingga pada makan siang jam 12 saya ingin melihat sebuah pemandangan indah, yaitu ibu menyusui anaknya ketika jam 12 siang dan menyuapi anaknya ketika jam 12 siang, dan sorenya dia menjemput kembali anaknya di tempat pendidikan dan mereka ada dalam pelukannya. Karena anak-anak hari ini kenapa punya jiwa yang keras? Karena mereka sudah tidak lagi mendapat sentuhan tangan kasih sayang ibu. Negeri ini perlu kasih sayang ibu agar orang bahagia, karena tanpa ibu kita tidak akan pernah hidup bahagia dan tidak boleh berdosa pada ibu. Terima kasih. Mantap. Orang Papua bilang wah. Luar biasa. Kawan-kawan, apa yang kita dengarkan, saya seperti sedang mendengarkan Pak Dedi sedang merinci platform Partai Buruh. Apa yang disampaikan itulah platform Partai Buruh, sehingga nggak ada keraguan bagi kami untuk mendukung Pak Dedi Mulyadi. Kami ucapkan terima kasih, kan kita kasih aplaus buat Pak Dedi Mulyadi. Selanjutnya saudara, karena beliau juga punya agenda banyak sekali. Tadi beliau sudah datang dari jam 10 pagi karena beliau punya ada agenda yang lain. Kami juga menghormati. Maka kita akan masuk di penghujung sesi ini. Pak Sekjen Partai Buruh akan langsung membacakan pada pokoknya saja
SK yang akan diberikan kepada Kang Deddy dan pasangan Pak Erwan Setiawan. Lalu nanti ada sesi foto, dan kalau memang diperlukan doorstop kita juga bisa di depan seperti kemarin Pak Anies ya, supaya nggak berdesakan. Di sini kan susah angle-nya, bisa ke sana, nanti teman-teman bisa mundur ke belakang. Oke, saya persilakan ke Pak Sekjen Partai Buruh, Pak Ferry Nugari. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kang Deddy Mulyadi yang hadir pada hari ini dalam rangka untuk menyerahkan dukungan ya untuk usungan sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tadi kita sudah banyak berdiskusi terkait tentang program kerja ke depannya bersama Partai Buruh di ruangan ini, dan tadi sudah disampaikan secara gamblang ya diskusi kita. Tentu konsep dari Kang Mulyadi ini memang sesuai dengan 13 platform perjuangan Partai Buruh. Salah satunya upaya, kedua politik anggaran ya, itu tentu kita sesuaikan nanti untuk mensesuaikan untuk para buruh gitu. Tentu satu lagi Pak nitip satu lagi terakhir, kepala dinas provinsi kita nitip nanti bisa dari kawan buruh lah yang menentukan ya selera mereka seperti apa, karena mereka paham persis tentang siapa-siapa yang bisa bekerjasama dengan para buruh gitu. Itu salah satu usulan. Mengikuti fit and proper test. Ya, dan profesional di bidang perburuan ya Pak. Ya Pak, izin Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan surat model B persetujuan Partai Buruh KWK, keputusan Komite Eksekutif Komite Partai Buruh nomor 45 tahun 2024 tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Komite Eksekutif Komite Partai Buruh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite Exco Partai Buruh tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. 1. Memberikan persetujuan kepada 1. Calon gubernur Haji Deddy Mulyadi SH. 2. Calon wakil gubernur Erwan Setiawan untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada pemilihan tahun 2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut apabila pasangan calon tidak dapat memenuhi persyaratan pencalonan. Dan sudah terbukti memenuhi dan lebih ya, luar biasa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus tahun 2025. Terima kasih.